negeri anti kritik di mana rakyat selalu salah. Bayangkan sebuah negara di mana pejabatnya hidup dalam istana kaca, jauh dari realitas rakyat. Mereka dikelilingi pujian, tepuk tangan, dan laporan manis bawahan, sehingga telinganya tuli terhadap suara kritik. Dalam negeri seperti itu, setiap kritik dianggap serangan, setiap protes dianggap pengkhianatan, dan setiap rakyat yang berani bicara langsung dicap musuh negara. Suatu hari, harga bahan pokok melonjak. Beras, minyak goreng, dan cabai tiba-tiba sulit dijangkau kantong rakyat kecil. Alih-alih mencari solusi, pejabat malah berkata, rakyat terlalu konsumtif, harus belajar hemat, seolah-olah kenaikan harga bukan karena kebijakan yang salah, tapi karena rakyat tidak pandai mengatur diri. Di jalanan kota, macet semakin parah. Rakyat harus berdesakan berjam-jam hanya untuk pergi bekerja. Alih-alih memperbaiki transportasi umum, pejabat berkata, ini karena rakyat terlalu banyak beli motor dan mobil. Padahal, rakyat membeli kendaraan karena pemerintah gagal menyediakan transportasi publik yang layak. Lagi-lagi rakyat disalahkan. Ketika pengangguran meningkat, suara pejabat lebih menyakitkan lagi. Rakyat malas bekerja, padahal lapangan pekerjaan tidak disiapkan, keterampilan tidak didukung, dan industri tidak dikembangkan. Yang salah adalah sistem, tapi yang dimarahin justru rakyat. Dan ketika rakyat memberanikan diri untuk bersuara, mahasiswa turun ke jalan, buruh menuntut haknya, petani berteriak karena tanahnya dirampas. Mereka dicap pengganggu ketertiban, bahkan ditangkap aparat. Kritik yang semestinya menjadi vitamin bagi demokrasi justru dianggap sebagai racun. Negara yang seperti ini bukan lagi rumah rakyat, melainkan kendang besar di mana suara rakyat dikekang dan pejabat merasa paling benar. Akibatnya jelas, rakyat semakin takut bicara, kritik semakin hilang, dan kebijakan yang salah terus diproduksi tanpa ada yang mengoreksi. Negeri berjalan tanpa kompas karena pejabat menolak mendengar arahan dari rakyat. Demokrasi hanya jadi formalitas sementara substansinya hilang. Namun, keadaan seperti ini tidak boleh diterima sebagai takdir. Ada jalan keluar. Pertama, pejabat harus ditempatkan kembali pada jati dirinya sebagai pelayan rakyat. Konstitusi harus ditegaskan kembali melalui amandemen yang benar-benar mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Kedua, sistem harus diperkuat agar pejabat tidak bisa sewenang-wenang membungkam kritik. Ketiga, aparat harus kembali menjadi pengayom rakyat bukan tameng kekuasaan. Di sisi lain, rakyat juga harus dididik dengan pendidikan politik sejak dini agar sadar bahwa mereka adalah bos, pemilik sah negara. Partai politik yang hanya melahirkan pejabat anti kritik harus dibubarkan, diganti dengan partai yang benar-benar mendidik rakyat untuk bersuara. Dan yang paling penting adalah, Pancasila harus dimaknai ulang bukan sebagai slogan kosong, melainkan sebagai pedoman nyata, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan harus diwujudkan dalam sikap pejabat yang mau mendengar, mau bermusyawarah, dan berjiwa besar menerima kritik. Jika itu semua dilakukan, maka rakyat tidak lagi akan selalu disalahkan. Kritik akan dihargai sebagai masukan, bukan dianggap musuh. Dan pejabat akan kembali mengerti di mana mereka bukan penguasa, melainkan pelayan. Negeri pun akan berdiri kokoh karena ada keseimbangan. Rakyat berani bersuara dan pejabat berjiwa besar menerima suara itu.